Apa itu ERP? ERP adalah Enterprise Resource Planning System, yaitu sebagai pusat perencanaan sumber daya perusahaan. Jadi sumber daya perusahaan itu antara lain adalah dana, manusia, barang, waktu. Nah, itu semua terintegrasi satu dan lainnya. Jadi misalnya HRD secara otomatis akan terintegrasi ke accounting, begitu juga dengan logistik, maintenance, dan production. Idealnya aplikasi itu tidak terputus. Jadi misalnya untuk proses pembelian, maka jika barang telah diterima, maka secara otomatis akan terintegrasi ke accounting, dan begitu seterusnya. ERP, kemudian modul finance dan accounting, kemudian human resource, kemudian purchasing, kemudian inventory, kemudian cargo management, project management, CRM dan sales, kemudian asset management. Semua adalah satu kesatuan yang tidak terputus. Apa keuntungan jika aplikasi atau modul-modulnya itu terintegrasi? Karena di dalam bisnis proses itu ibaratnya adalah estafet dari satu proses ke proses yang lainnya. Misalnya untuk proses pembelian, dimulai dari user melakukan permintaan barang, kemudian melewati proses approval atau persetujuan, dari purchase request atau permintaan, kemudian setelah di-approve menjadi PO atau purchase order, kemudian setelah purchase order disetujui, maka jadilah PO. Setelah itu barang diterima oleh inventory. Jadi proses dari purchasing itu telah selesai, kemudian pindah ke inventory. Kemudian setelah barang diterima, maka secara otomatis akan menjadi invoice atau bill yang akan langsung ke finance. Aplikasinya adalah seperti ini. Jadi ini aplikasi siap untuk digunakan. Mungkin ada beberapa custom yang akan disesuaikan dengan bisnis proses yang berlaku saat ini di perusahaan. Setelah kita login, maka secara otomatis yang akan tampil adalah dashboard. Nah, dashboard itu tergantung karyawan itu bekerja di mana. Nah, saat ini yang kami setting adalah dashboard untuk accounting. Inilah dashboard accounting. Jadi kalau kita lihat di dashboard accounting, di situ ada customer invoice, ada vendor bill. Customer invoice adalah kita menerima pembayaran dari customer. Vendor bill adalah kita melakukan pembayaran ke vendor atau supplier. Nah, kemudian nanti di sini kita bisa setting beberapa bank account yang kita punya atau perusahaan punya, kemudian cash juga kita bisa setting di sini. Nah, kemudian dashboard yang lainnya kita bisa lihat seperti ini. Jadi akan sangat mudah bagi manajemen untuk melakukan review dan cepat untuk mengambil suatu keputusan karena reportnya adalah real time. Jadi begitu salah satu transaksi diproses atau diklik, secara otomatis sistem akan terupdate. Apa saja menunya atau modulnya? Oke, kita lihat di sini. Ini adalah semua modul-modul yang ada di ERP ini. Idealnya satu ERP itu tidak beda-beda fundamentals. Jadi idealnya tidak terpisah. Misalnya untuk SCM atau supply chain management itu aplikasinya A, kemudian accountingnya B, kemudian HRD-nya C. Karena jika berbeda fundamental atau database, maka secara otomatis dibutuhkan proses manual, dan itu juga akan menimbulkan cost yang lebih tinggi dan kemungkinan errornya juga akan ada. Oke, kita lihat di sini modulnya apa saja. Satu yaitu accounting. Kemudian kita di sini ada announcement, pengumuman. Kemudian ada appraisal. Kemudian ada attendance. Kemudian ada CRM. Ada kalender. Kemudian context. Kemudian discuss, employee, expense, fleet management, HR reminder, ideas, inventory, jobs. Kemudian KRA ini sama seperti KPI. Kemudian ada leave, ada loans, ada dashboard.
kemudian ada notes, ada orientation, ada overtime, ada payroll, ada project. Ini project management. Jadi nanti perusahaan itu jika ada planning untuk membangun, katakan ada satu project, misalnya membangun satu pit, maka semua bisa dimasukkan ke dalam project ini. Sudah termasuk di situ perencanaan waktu dan budget yang dibutuhkan. Kemudian ada purchase, kemudian recruitment, kemudian ada requisition, ada resignation, kemudian sales, penjualan, kemudian ada survei, ada timesheet, kemudian ada transport, kemudian travel, dan terakhir adalah visitor. Nah, jika Bapak Ibu memperhatikan dan melihat semua ini, di sini tidak ada yang terputus. Jadi aplikasi ini akan mengukir semua kegiatan yang ada di bisnis proses itu, dan tidak ada yang terputus, semua akan terintegrasi. Jadi dia akan mengukir semua, mengelok, kemudian selanjutnya akan lebih mudah untuk mengukur. Setelah itu otomatis akan lebih mudah mengatur. Jadi bagaimana Bapak Ibu bisa bilang saya mudah atau bisa mengatur jika ukurannya saja tidak atau kurang valid? Dan bagaimana juga Bapak Ibu bisa bilang atau mengatakan bisa mengukur jika ukirannya saja tidak valid atau tidak real time? Nah, dengan aplikasi ini yang terintegrasi ini, para pengambil keputusan akan lebih mudah dan lebih cepat dalam mengambil keputusan, dan akan meminimal yang namanya ex-cost, karena semua sudah terencana. Salah satu contoh, jika manajer tidak menjalankan perencanaan dengan baik, maka urgent adalah suatu alasan, yang dimana urgent itu akan menimbulkan cost yang akan lebih tinggi. Contoh misalnya yang simpel saja atau yang paling sederhana adalah pengadaan, katakan di maintenance adalah oli. Oli seharusnya apabila sistem itu kita taruh minimum stock on hand, katakan 5 botol, tetapi karena sistem yang ada saat ini hanya menggunakan Excel atau apa saja, dan sistem itu tidak bisa melakukan reminder atau mengelok, maka secara otomatis jika stok sudah 10, maka sistem tidak akan melakukan reminder atau mengingat, maka keluar terus itu oli. Di kondisi real oli habis, kemudian ada kendaraan yang memang harus jadwalnya ganti oli. Stok oli tidak ada, butuh proses pembelian, katakan ini terpencil. Otomatis di situ tidak ada proses atau tidak bisa melakukan negosiasi dalam hal pengiriman. Maka terjadilah cost yang lebih tinggi. Tetapi jika sistem ini sudah ada atau sudah diimplementasikan, maka secara otomatis sistem yang akan melakukan reordering jika kita membuat ketentuan di sistem. Jika stok 10, maka sistem akan secara otomatis akan melakukan permintaan berapa botol, dan nanti juga kita akan tentukan berapa botol. Secara otomatis sistem akan melakukan ordering lagi, seperti itu. Jadi semuanya akan by automation, sehingga perusahaan akan lebih saving cost. Itu dari salah satu contoh. Belum lagi untuk travel untuk karyawan misalnya, jika tidak ada perencanaan atau semuanya by manual, maka akan paling tidak menggunakan kertas. Nah, kalau di sini semuanya akan tercatat siapa melakukan perjalanan kemana dan berapa costnya. Employee travel request kita lihat di sini. Jadi paling tidak dalam proses ini perusahaan bisa saving penggunaan kertas. Satu, kertas, kemudian kedua, kertas itu difotokopi lagi, kemudian belum tentu lagi arsipnya lagi, atau ada kemungkinan hilang. Kebanyakan di lapangan kita menemukan hilang, otomatis akan buat lagi. Dan waktu, jadi waktu itu juga kita hitung sebagai cost. Tapi dengan sistem ini semua akan tercatat dan semua kemudian juga akan terlihat. Jadi manajemen akan lebih mudah untuk menganalisa berapa cost ini yang telah digunakan dan cepat mengambil keputusan. Ini salah satu contoh untuk travel request. Di sini kita lihat travel request infonya sangat detail.
Kemudian sudah termasuk juga advance-nya, advance payment request-nya. Nah, itu travel. Bahkan sampai ke visitor. Jadi visitor perlu dicatat karena ada histori di situ. Siapa yang berkunjung ke sini, ke site misalnya, kemudian apa yang dilakukan. Nah, itu semua akan tercatat. Kita lihat informasinya, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang mengundang. Kemudian ide. Jadi nanti karyawan bisa melakukan atau menyumbangsihkan atau ada satu ide, kemudian karyawan itu bisa menuangkan di aplikasi ini. Dan terkadang ide itu sangat mahal. Jadi lebih terbuka, kemudian perusahaan akan lebih cepat berkembang. Yang lainnya adalah CRM. Nah, CRM ini juga akan terintegrasi. Jadi biasanya marketing atau sales itu melakukan pencarian atau prospek ke buyer. Jadi misalnya new buyer siapa, kemudian apakah qualify, kemudian selanjutnya adalah proposition, kemudian menang atau mendapatkan project itu. Kita lihat di sini, ini totalnya. Nah, kemudian di sini juga ada dashboardnya. Kita lihat di dashboardnya, opportunity-nya, total list-nya, total opportunity. Jadi kembali lagi, dengan terintegrasinya ini semua, maka manajemen akan lebih mudah untuk mengambil keputusan. Setelah proses CRM biasanya langsung ke sales. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah sales. Ini adalah proses salesnya. Begitu juga untuk employee. Nah, employee ini untuk HRD, dan saya sampaikan bahwa untuk access right-nya ini disesuaikan dengan jabatan atau departemen di mana karyawan tersebut bekerja. Dan di dalam satu departemen juga ada hierarki access right-nya. Jadi ada yang manajer, staff, kemudian ada yang hanya bisa melihat karyawan, detail informasi karyawan, ada yang juga dalam satu departemen misalnya HRD tidak bisa melihat gaji karyawan. Oke, kita buka misalnya seperti ini, Anita Oliver. Datanya sangat lengkap dan ini kita bisa customize sesuai dengan kebutuhan. Jadi di sini ada detail work information-nya, kemudian personal information-nya. Ya, kita lihat lengkap di sini. Ya. Kemudian ada education dan information, professional information. Kemudian ada employee document. Kemudian ada HR setting. Selanjutnya ada checklist. Nah, checklist ini untuk checklist karyawan masuk, jadi entry checklist, kemudian exit checklist. Jadi entry checklist itu misalnya apa saja yang kelengkapan pada saat masuk, misalnya harus sudah menyerahkan CV dan lain sebagainya, BPJS, kartu BPJS, NPWP dan sebagainya. Kemudian exit checklist itu misalnya karyawan ini pada saat dia bekerja, dia mendapatkan laptop, HP, radio, dan lain sebagainya. Dan di sini sebagai pengingat, terkadang ada yang miss. Jadi karena laptop perusahaan ikut pada saat karyawan resign. Nah, dengan ini meminimal yang namanya kelalaian itu. Kemudian selanjutnya adalah family information, kemudian purchase requisition. Di sini kita bisa setting di mana karyawan itu menerima barangnya. Kemudian kita lihat di sini Kanban. Kanban ini nanti secara otomatis jika aplikasi ini sudah jalan akan kelihatan ini kontraknya, kemudian leave left-nya atau sisa cutinya, kemudian berapa kali dia sudah terima gaji dalam nominalnya, kemudian time sheet-nya, kemudian pengumuman, dan kemudian selanjutnya di situ ada dokumen, ada pinjaman, kemudian payroll-nya, kemudian tas ini tugas. Jadi apa saja yang dilakukan oleh karyawan tersebut. Ada karyawan yang level staff atau sampai ke manajer yang memang harus mengupdate tas-tasnya. Karena tujuannya apa? Tujuannya untuk KPI juga. Kemudian di sini ada KRI, kemudian ada value rating. Jadi kalau kita lihat di sini sudah sangat lengkap. Nah, ini untuk karyawan.
Nah, kemudian di sini kita bisa lihat di sini ada HR manajemennya. Nanti jika ada transfer antar departemen, kemudian employee exit tadi ada kaitannya, kemudian aset di sini. Nah, nanti kita bisa log atau integrate aset, misalnya laptop ke orang siapa yang bawa. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada settingan, yaitu employee grade. Jadi untuk ini sudah sangat lengkap. Oke, kita kembali ke karyawan. Bahkan kita bisa mencetak di sini badge ID atau kartu karyawan, ID card. Secara otomatis sudah ada, kita tinggal cetak. Oke, itu untuk karyawan. Nah, kemudian untuk pengumuman tidak perlu lagi menggunakan email. Di sini ada announcement, nanti tinggal kita setting di sini apa judul dari pengumuman itu, kemudian tipenya apakah announcement itu by employee atau by departemen atau by job position. Kalau by departemen, misalnya departemennya apa yang akan kita berikan, kita mau mengumumkan ke departemen apa saja. Kemudian apa pengumumannya, kita bisa juga attach file di sini. Pengumuman. Oke. Jadi aplikasi ini sangat lengkap, dan yang lainnya adalah kalender. Jadi nanti nggak perlu lagi meeting undangan pakai Excel, kemudian di situ dicatat minute of meetingnya. Dengan aplikasi ini semua kegiatan meeting yang jika kita mulai kapan, kemudian akan tercatat terus seperti ini. Ini kalau kita create satu meetingnya apa, misalnya kemudian siapa saja yang hadir di dalam meeting itu, misalnya seperti ini. Nah, kemudian kapan meetingnya, durationnya berapa lama meeting itu. Nah, kemudian optionnya, location meetingnya di mana, misalnya meeting room 1, remindernya berapa lama, misalnya 30 menit atau 1 jam sebelum meeting. Selanjutnya adalah option ini kita bisa memilih di sini recurrent, karena tadi IT weekly meeting kita bisa men-setting 1 kali saja kita buat meetingnya, tapi sistem secara otomatis akan mengulang-ulang terus. Di sini number of repeatsnya berapa, misalnya kalau kita taruh misalnya 80, maka dia akan ulang terus selama 80 kali. Kemudian selanjutnya siapa yang akan menjadi presenter, siapa yang menjadi fasilitator, siapa yang menjadi note taker, kemudian timekeeper, kemudian agendanya apa, kemudian ini pada saat jika sudah jalan, kemudian action itemnya apa, kemudian conclusionnya apa. Begitu kita save nanti recurrentnya, repeat every weeks karena weekly ya. Kemudian di setiap hari apa itu weekly-nya, misalnya setiap hari Senin, kita save. Oke, nah kemudian pada saat meeting sudah nggak usah pakai Excel lagi, sambil buka laptop, kemudian tinggal kita isi di sini presenternya. Misalnya seperti ini. Kemudian agendanya apa di dalam weekly meeting ini, misalnya kemudian actionnya apa, kemudian conclusionnya apa. Nah, oke. Demikian general overview dari ERP ini. Untuk general overview ini adalah bahwa semua
modul dari satu departemen ke departemen lain tidak ada yang terputus, karena di dalam bisnis proses itu terdiri dari uang, orang, waktu, dan barang. Jadi jika orang itu melakukan apa, kapan, dan memerlukan dana apa, dan barangnya apa, atau siapa yang melakukan permintaan barang ini, siapa yang menyetujui, kemudian siapa yang menerima, kemudian siapa yang melakukan pembayaran. Jadi semuanya akan tercatat di situ. Di samping itu, di sini juga akan mengeliminate atau memperbaiki culture dan budaya perusahaan. Jadi secara otomatis karena semua sudah by system, tidak ada lagi saling biasanya karena satu isu, karena permasalahan itu kebanyakan terjadi karena komunikasi. Nah, komunikasi itu miss. Jadi misalnya si A katanya sudah melakukan ini, tetapi karena semuanya provennya by kertas, tapi kertasnya tidak terima, kemudian terjadilah yang mungkin akan menimbulkan suatu konflik. Tapi dengan aplikasi ini hal-hal tersebut akan terhindar dan tim akan menjadi lebih solid, karena semua juga kalau kita lihat di sini semua akan tercatat dan performance dari setiap karyawan juga akan tercatat. Jadi semua secara objektif. Oke, terima kasih.